Saudara-saudara, kita akan membaca ayat yang sudah dibaca minggu lalu dan kita akan membahas dengan tema yang khusus. Mari kita bersama-sama membaca dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Saya membaca 27 sekali dan saudara-saudara membaca mengulangi sekali lagi. Apabila kamu menjadi marah, dan 26, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. 27 semua. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Sekali lagi. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Sekali lagi. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Mari kita membaca dengan menghafalnya. Ayat 27 pasal 4 Efesus. Dan jangan memberi kesempatan kepada iblis. Saudara-saudara, pada minggu yang lalu kita telah berkhotbah tentang marah tanpa dosa. Apakah itu mungkin? Mungkin. Apakah marah itu dosa? Bukan. Apakah orang Kristen dilarang marah? Tidak pernah. Alkitab belum pernah melarang orang Kristen marah. Bukan saja demikian, Allah Bapa marah, Allah Anak marah, Musa marah, para rasul marah. Pada waktu mereka marah, justru mereka dipakai Tuhan pada saat kemarahannya sesuai dengan kehendak, sesuai dengan sifat, dan sesuai dengan pimpinan Roh Tuhan sendiri. Jadi kemarahan yang perlu itu menjadi sesuatu unsur mentegakkan karakter manusia. Kemarahan yang benar itu mengkoreksi segala kesalahan gereja. Kemarahan yang benar-benar suci dan adil itu melaksanakan kehendak Tuhan. Maka Mazmur 76 ayat ke-11 dikatakan, kemarahan manusia itu akan menggenapi akan kemuliaan Tuhan dan keindahan Tuhan. Atau bahasa Indonesia yang terjemahkan, kemarahan manusia mendatangkan syukuran bagi Tuhan Allah. Tetapi kemarahan yang kelebihan itu akan dihentikan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara, boleh marah tapi tidak boleh berdosa. Ini merupakan ajaran yang berlainan dari banyak agama dan ajaran yang sama sekali berbeda dengan pengertian Kristen yang salah terhadap kitab suci. Kitab suci tak pernah melarang orang Kristen marah, tapi kitab suci tidak mengizinkan kemarahan kita berdasarkan nafsu dan interest sendiri, tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada seorang kudus, seorang anak Tuhan, seorang pelayan marah di dalam kesucian dan keadilan, disitulah wibawa dan kemuliaan dari Tuhan Allah justru ditegakkan, sehingga manusia merasakan takhta Tuhan hadir, merasakan akan otoritas Tuhan hadir, dan merasa juga bahwa Tuhan adalah yang suci, adil, dan yang mempunyai wibawa di dalam umatnya. Saudara-saudara, mengapa begitu banyak orang Kristen tidak takut kepada Tuhan? Mengapa begitu banyak orang hamba Tuhan tidak berani mengatakan yang sebenarnya? Mengapa begitu banyak orang di dunia berani membelokkan, memutarbalikkan segala situasi dan segala fakta? Adalah karena tidak pernah mengenal kemarahan Tuhan yang sejati. Itulah sebab Paulus mengatakan, kalau marah jangan berdosa, dan jangan simpan dendam dan kemarahan sampai matahari terbenam. Dan akhirnya disambung dengan satu kalimat, jangan memberikan kesempatan kepada setan. Nah, saya hari ini bergumul karena tema yang terakhir ini sebenarnya menjadi satu seminar kira-kira 4 hari. Tetapi hari ini saya akan menyinggung sedikit tentang jangan memberikan kesempatan kepada setan. Saudara perhatikan di dalam ayat-ayat yang begitu praktis, yang begitu bersangkut paut dengan hidup hari-hari kita sebagai orang Kristen yang berada di tengah masyarakat. Ayat-ayat yang begitu praktis, muncul 2 kali ada roh di belakang manusia yang ikut mengatur atau ikut mereaksi terhadap segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia. Nah, di dalam ayat 27 dikatakan, engkau jangan marah. Ini hal sederhana, hal sehari-hari, tetapi di belakangnya justru disusul dengan jangan beri kesempatan kepada setan. Demikian ayat ke-30 yang mengatakan jangan mencuri dan kerja baik-baik. Sesudah itu berkatalah dengan kataan yang membangun orang. Jangan dengan perkataan yang najis, kotor, yang mencemarkan mulutmu. Lalu disambung dengan jangan mendukakan Roh Kudus.
Di sini kita melihat Paulus begitu peka. Dia bukan hanya khotbah doktrin yang begitu logis, tetapi kelihatan hanya mencocoki untuk tema-tema yang dipikir oleh manusia saja. Maka Paulus selalu mempunyai satu kelebihan. Pada waktu dia bicara sesuatu yang penting, lalu dia mempunyai loncatan membawa jemaat masuk ke dalam satu drama kosmos. Saudara-saudara, yang disebut drama kosmos yaitu suatu permainan dan sesuatu drama yang di belakangnya ada yang sutradara yang lain yang melebihi daripada apa yang kita kelihatan. Saudara-saudara, jadi orang rohani bukan melihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh manusia, seolah-olah dunia hanya berperan manusia saja. Orang rohani tidak melihat segala sesuatu hanya akibat pertarungan, akibat kehendak yang dicipta dan yang dicipta sendiri bereaksi, interaksi satu dengan lain. Orang rohani melihat masih ada unsur dimensi yang lain ikut campur dan berada di belakang manusia untuk melihat bagaimana manusia bekerja dan manusia bertindak. Saudara-saudara, itu sebab pada waktu kita melihat buku-buku kitab suci, kita melihat surat-surat daripada Paulus dan rasul-rasul, kita tidak boleh melihatnya seperti kita membaca kitab yang lain. Kita tidak boleh mengertinya seperti kita menganalisa buku ilmu yang lain. Karena di dalam buku kitab suci ada satu dimensi yang melampaui semua dimensi. Nah, saudara-saudara, kalau pikiran yang dangkal mengatakan itu rohani adalah dimensi keempat, sebenarnya dia sangat tidak mengerti. Saudara-saudara, Albert Einstein mengatakan dimensi keempat itu hanya waktu saja. Jadi 3 dimensi itu ruang, dimensi keempat itu hanya waktu saja. Tetapi di dalam fisika, dimensi itu sebenarnya begitu banyak, sehingga sekarang tidak orang mengetahui dimensi-dimensi yang melampaui semua kristal pengertian umat manusia sepanjang berabad-abad di dalam menemui dan di dalam menjelajah ke dalam wilayah fisika sampai di mana. Tahun lalu pada waktu saya mengajar di Washington DC, seorang lulusan dari Harvard PhD, dia mengatakan, Pak Stephen Tong, kita di dalam dunia fisika mengatakan dimensi itu sudah mungkin melebihi 75. Nah, saudara-saudara, sehingga yang disebut dimensi rohani itu bukan dimensi keempat. Itu di dalam fisika itu terlalu dangkal. Dimensi-dimensi yang melebihi dari semua pemikiran manusia itu begitu dalam, begitu jauh, begitu tinggi, begitu luas, sehingga manusia seharusnya senantiasa minta pimpinan Tuhan untuk memberikan pengertian lebih kepada kita di dalam hal-hal rohani. Mengapa Paulus mengatakan marah? Akibatnya dia disusul dengan jangan memberi sempat kepada setan. Mengapa Paulus mengatakan berbicara dengan baik-baik? Akhirnya mengatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Karena tindak tanduk, kelakuan, interaksi, komunitas, dan semua kegiatan antara manusia dan manusia itu bukan hanya akibat kemauan pribadi-pribadi saja. Di belakang daripada kemauan pribadi-pribadi ada dunia rohani ikut berperan, dan Roh Kudus juga ikut menyelidiki dan melihat. Saudara-saudara, maka di dalam Mazmur 139 Daud berkata, Tuhan, dari jauh engkau sudah lihat aku. Aku tidur, engkau menyelidiki. Aku bangun, engkau mengerti. Engkau menyelidiki segala sesuatu sampai di dalam hati sanubari saya seluruhnya. Tapi heran sekali, pada ayat-ayat terakhir di dalam pasal 139 dia mengulangi kalimatnya hampir sama, tapi sama sekali dengan dimensi yang berbeda. Daud berkata, Tuhan, engkau sudah mengenal aku, engkau sudah menyelidiki aku, engkau dari jauh sudah menilik aku. Aku tidur, aku bangun, engkau sudah tahu. Dari 2 ayat terakhir begitu berbeda dengan 2 ayat yang permulaan. Dia justru berkata, oh Tuhan, selidiki aku supaya aku mengetahui apa yang ada di dalam diriku. Oh Tuhan, coba lihatlah aku supaya aku berjalan di dalam perjalanan yang baik. Tuhan, pimpinlah aku. Bukankah dia sendiri menulis pada permulaan? Tuhan sudah lihat, Tuhan sudah tilik, Tuhan sudah mengamati, sudah Tuhan mengetahui. Tapi kenapa dia harus minta Tuhan tilik lagi, Tuhan periksa dia lagi, Tuhan selidiki dia lagi? Mengapa? Karena dia mengetahui waktu Tuhan menyelidiki dia dan mengetahui dia,
Saat itu dia sendiri tidak mengenal diri dan tidak tahu diri. Sehingga dia minta diulangi lagi. Coba Tuhan ulangi lagi selidikmu kepadaku. Sekarang saya sadar. Dan saya ingin mengenal diriku seperti pengenalanmu kepadaku. Aku mau mengerti diriku seperti engkau mengerti aku. Nah, ini kerohanian yang maju luar biasa. Saudara-saudara, anak kecil kalau engkau gambar sesuatu kasihkan dia. Dia terima kasih ambil. Dia tidak tertarik. Tetapi kalau anak itu mengatakan, loh ini bukan cetak loh. Ini bukan buku loh. Ini adalah gambarnya om tadi yang gambar. Om coba tolong dong gambar sekali lagi. Waktu dia minta lagi gambar sekali lagi. Saudara harus mengetahui ini anak luar biasa. Karena dia mau tahu proses. Bukan hanya mau hasil saja. Semua anak yang hanya mau hasil, tidak mau proses, belum pernah berdimensi semangat belajar. Saudara-saudara. Waktu seorang anak mengatakan, Pak, tolong gambar sekali lagi. Saya gambar lagi. Lalu dia memperhatikan garis mulai dari mana. Kapal terbang. Saya mulai dari jendela depan. Lalu kokpit. Lalu dari sini, dari ke belakang. Lalu dari hidungnya. Lalu dari tengahnya. Berhenti sebentar. Sayapnya. Mesinnya. Waktu dia lihat. Dia mulai memikirkan. Waktu saya gambar. Saya akan tiru patron ini. Nah saudara-saudara. Di situ satu kemajuan datang. Karena proses. Sekarang banyak orang maunya hasil. Oh, cepat-cepat hasil. Cepat-cepat sukses. Cepat-cepat jadi hamba Tuhan. Cepat-cepat menjadi kaya. Tapi engkau tidak tahu semangat perjuangan. Taktik di dalam kesulitan. Bijaksana menghadapi musuh. Dan segala proses itu sangat rumit. Sangat complicated. Orang yang tidak mau proses. Hanya mau tunggu menerima hasil saja. Orang itu remeh dan rendah sekali, saudara-saudara. Itu sebab orang Kristen tidak diberikan Tuhan mendadak masuk surga, menerima hasil. Orang Kristen dibiarkan di dunia, gerejanya dibakar, barangnya dijarah, hidupnya disiksa, ada aniaya dan kesulitan-kesulitan daripada agama lain, dan orang tidak bertanggung jawab. Ini semua adalah karena Allah mengindahkan engkau, menghargai engkau, memberikan kesempatan engkau melewati proses untuk mengetahui apa yang pernah dialami oleh Yesus Allah jelma sebagai manusia. Saudara-saudara sekalian, proses-proses yang mengakibatkan air mata, pemerasan, pengeluhan, kesusahan, pikul salib, dan emosi-emosi yang diremukkan, itu mengakibatkan kita mengerti yang disebut cosmic drama. Saudara-saudara, drama kosmos atau layar yang terbesar sepanjang sejarah dan di dalam hidup manusia. Yaitu manusia berada bukan sendiri bertindak semau sendiri. Manusia bukan berkelakuan berdasarkan ada fungsi daripada will, volition yang Tuhan ciptakan di diri kita. Tapi manusia kalau bertindak, manusia kalau menetapkan sesuatu, itu ada kuasa-kuasa supernatural yang mau ikut campur dan yang mau merusak, mau memperalat, mau menunggangi. Saudara-saudara, saya kira makin lama pengalaman hidup kita makin dalam dan makin limpah, makin tinggi, dan makin mempunyai pengertian pengamatan yang cukup. Engkau mengetahui yang disebut penunggangan. Itu merupakan semacam hasil yang diterima oleh pihak ketiga, juga melalui proses yang sederhana, sesederhana mungkin. Saudara-saudara, itu sebab saya berkali-kali berkata, mahasiswa bergerak sangat polos, tetapi di belakang ada yang mau menunggangi. Tidak gampang, saudara-saudara. Engkau mau melayani Tuhan, engkau mengabarkan Injil, engkau menggebu-gebu berkhotbah, engkau mempunyai motivasi yang sangat polos, tetapi jangan lupa ada yang mau menunggangi. Saudara-saudara, orang Kristen memberikan sembako, memberikan uang untuk menolong orang miskin. Jangan lupa ada yang mau menunggangi. Selalu berdimensi lebih tinggi daripada sekedar pengertian dan pengalaman kita yang sangat sederhana dan sangat bodoh, kalau saya boleh katakan. Saudara-saudara, kita dirikan sekolah, kita mau mendidik orang lain, kita mau bikin sekolah teologi, kita mau ini mau itu. Oh, kelihatan di luar sangat cinta Tuhan, tapi ada yang mau menunggangi. Saudara-saudara, itu sebab di dalam lahiriah, di dalam layar permukaan, semua kegiatan pelayanan untuk Tuhan kelihatan bagus sekali, tapi jangan lupa ada yang menunggangi. Inilah sebab hari ini saya minta saudara masuk ke dalam dimensi yang lebih dalam, melihat daripada satu prinsip dasar, yaitu cosmic drama. Saudara-saudara, waktu Ayub anaknya mati, semua barang diambil dan binatangnya semua dibunuh,
dia mengalami penjarahan, dia mengalami perampokan, dia mengalami pembunuhan, dia mengalami pengorbanan di dalam rumah dia. Tapi dia tidak di dalam hal itu dia berhenti melalui interpretasi subjektif yang dangkal. Tidak. Paul pada waktu itu Ayub tidak langsung mengatakan ini orang jahat, itu orang kurang ajar. Saya mesti pergi beli dengan tentara, tenaga, senapan, kekuatan untuk hancur ke mereka, baru bisa dendam saya selesai. Itu bukan caranya. Pada waktu Ayub melihat ini, langsung dia masuk ke dalam dimensi cosmic drama. Saudara-saudara, cosmic drama itu satu konsep yang begitu mendalam di dalam Ayub, sehingga pada waktu dia melihat ini, dia tenang. Dan dia tidak mencela Tuhan. Dia tidak marah-marah kepada Tuhan. Dan tidak berdosa kepada siapapun. Lalu pada waktu itu istrinya mengatakan, percumalah kamu menjadi majelis. Percuma kamu mengikuti Tuhan. Engkau bukan tokoh gereja yang sangat rohani, yang selama ini takut kepada Tuhan, tidak berani berdosa, dagangnya jujur, tidak seperti banyak konglomerat yang tidak beres. Bukankah engkau begitu baik? Engkau orang yang terkenal di dekat jauh, sini sana, di antara bangsa sendiri dan kafir. Engkau orang yang takut kepada Tuhan. Mengapa Tuhan memperbolehkan anakmu mati semua? Saya kira di dalam diri kita mungkin seluruh pendengar, termasuk saya, tidak ada orang rohani lebih baik daripada Ayub. Waktu itu nyonyanya yang orang perempuan selalu lebih realistis, lebih mementingkan untung rugi, lebih pentingkan keamanan, lebih mementingkan apa yang seharusnya saya dapat sewajarnya sebagai orang yang hidup di dunia. Kenapa sudah diberi 10 anak, saya lahirnya setengah mati, sekarang mati semua. Dan langsung celah Tuhan, karena dia hanya mau menginterpretasi segala peristiwa melalui tabel untung rugi pribadi dan di dalam dunia ini saja. Ayub bilang tidak, yang memberi Tuhan, yang mengambil juga Tuhan. Biar nama dia menerima pujian yang sepatutnya. Nah, pengertian, reaksi daripada jiwa Ayub itu lain sekali dengan reaksi dari seorang yang namanya Nyonya Ayub. Saudara-saudara, jadi si Ayub sama Nyoyub ini lain. Ayub melihat segala sesuatu dari kosmik drama, tetapi Nyonya Ayub melihat daripada untung ruginya saya pribadi. Nah, inilah dua macam orang yang katanya sama-sama di dalam satu keluarga, yang sama-sama beriman kepada Tuhan, yang sama-sama dianggap anak Tuhan. Saudara-saudara, sama-sama ke gereja, tapi berbeda sekali. Nah, saudara perhatikan, mungkin Nyonya Ayub bisa memberikan jawaban logis luar biasa untuk menghantam kembali semua argumen yang dikatakan oleh suaminya. Iya, lu dapat apa? Iya, yang memberi Tuhan, yang mengambil Tuhan. Tapi yang lahirkan kan saya. Lu tahu apa kalau mau melahirkan anak? Lu tahu apa kalau menghamilkan 9 bulan, berdarah-darah, susah sekali, pinggangnya sakit. Apalagi kalau mau makan ini tidak ada, makan itu tidak ada. Karena waktu saya lahirkan seseorang yang sementara dititipkan ke dalam rahimku, satu orang menjadi 2 orang. Jadi di dalam ada kekacauan, campuran interaksi 2 pribadi. Saudara-saudara, kamu kan tidak tahu. Nah, silakan dia berdebat bagaimanapun, tapi Ayub melihat segala sesuatu dari cosmic drama. Kalau terjadi ini, Tuhan maunya apa? Kalau terjadi perkosaan, terjadi penghinaan, terjadi pengkorbanan, terjadi penganiayaan, terjadi penjarahan, terjadi kerusuhan, terjadi saya harus kematian semua anak. Sebenarnya di belakang itu ada rencana apa? Jadi dia langsung loncat dari materi ke supramateri. Dia langsung loncat daripada dunia kini kepada dunia kekal. Langsung daripada wibawa diri kepada aras Tuhan. Langsung daripada otoritas manusia kepada kedaulatan Allah. Nah, ini satu konsep kosmik drama yang mengakibatkan kerohanian dia boleh menjadi contoh untuk segala zaman. Saudara-saudara, tanggapan dia boleh menjadi patron segala orang suci. Dan reaksi dia terhadap pengkorbanan diri boleh menjadi teladan segala anak Tuhan. Saudara-saudara, ini semua tercatat dalam kitab suci. Pada waktu kita baca, jangan kita hanya baca sekedar mendapat kredit. Seperti banyak sekolah teologi, asal lulus bisa jadi pendeta, sudah selesai. Tapi hidupnya masih belum mengerti rencana Tuhan. Jangan kita membaca untuk menyaingi orang lain. Kelihatan kita lebih hebat, lebih banyak baca kitab suci. Atau menjalankan syariat agama seperti orang Farisi. Saudara-saudara,
Ayub mempunyai pengertian dimensi-dimensi yang dalam sekali. Setiap kali kesulitan tiba, setiap kali kerugian diderita, setiap kali pengorbanan harus dibayar, dia mikirnya adalah, what does God want? What is meaning behind the curtain? What is the interaction in the cosmic drama? Nah saudara, ini penting sekali. Saya harap Anda yang dengar khotbah dari mimbar ini, jangan mengira gereja lain atau di negara lain engkau boleh mendapat mimbar selimpah seperti ini. Saya berani katakan, di mana saja engkau tidak gampang mendapatkan semua pengajaran yang begitu direncana oleh Tuhan di dalam abad ini, di dalam akhir abad ini, di dalam gereja ini. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan. Maka Paulus mengatakan jangan beri tempat kepada iblis. Berarti di dalam emosimu ada campuran unsur lain yang sedang menunggangi. Awas. Saudara. Waktu Paulus mengatakan ini berarti ada satu kuasa yang sebelum mengganggu kamu, dia adalah penentang Tuhan Allah. Sehingga engkau yang berani menyebut diri sebagai anak Allah harus awas-awas untuk mengerti akan hal ini. Saudara-saudara, di sini dia mengatakan jangan memberikan tempat kepada iblis. Saudara-saudara, iblis, istilah ini yang dipakai di sini adalah diabolos. Saudara-saudara, diabolos di dalam bahasa itu Greka, ya, dan setan di dalam bahasa itu Ibrani. Itu istilah setan di dalam Ibrani berarti penantang. Diabolos di dalam bahasa Yunani berarti pengfitnah. Nah saudara-saudara, nah di sini kejahatan yang paling berani, paling besar di dalam kosmik drama itu menantang kehendak Allah dan mengfitnah yang benar, suci dan bajik. The Holy One, the Righteous One, and the Good One. Allah adalah yang baik, yang adil, dan yang suci. Lalu fitnahan itu kalau datang kepada Tuhan Allah berarti daripada niat kejahatan melawan kebaikan, ketidakadilan melawan keadilan, dan kenajisan melawan kesucian. Nah saudara-saudara sekalian, ini merupakan pertarungan tidak habis-habis sepanjang sejarah. Kita melihat apa yang ditulis di surat kabar, jujur enggak? Saudara, namanya amanat rakyat, namanya suara rakyat. Siapa rakyat yang suruh mereka bersuara seperti itu? Saya belum tahu. Maka Kierkegaard, seorang filosof abad ke-19, dia mengatakan yang disebut suara rakyat itu seperti gonggongan anjing yang diperalat oleh pemelihara anjing yang mempunyai tunggangan dan motivasi yang lain saja. Yang disebut suara rakyat kadang-kadang hanya menjadi sesuatu pengutaraan pribadi yang ambisinya tidak beres, lalu memakai nama rakyat supaya diterima baik. Saudara-saudara sekalian, kita melihat sepanjang sejarah semua permainan baik di dalam politik, di dalam sosial, di dalam segala sesuatu itu banyak permainannya dan banyak ketidakjujurannya. Dan yang tidak jujur berarti memakai segala cara, taktik dan strategi untuk melawan yang jujur. Yang tidak adil memakai istilah keadilan seindah mungkin untuk mempermainkan keadilan. Sehingga yang disebut keadilan selalu tidak ada di dalam pengadilan. Seorang hamba Tuhan yang mau menikah bulan ini, saya beritahu kepada saya, dia seorang yang jujur dan seorang yang keras sekali. Tapi sekarang kena batu karena apa? Dia mau menikah catatan sipil, minta uang di luar yang sah 800.000. Dan yang minta itu adalah seorang yang Kristen, tapi berjabat sebagai pegawai catatan sipil negeri. Kristen minta uang liar 800 itu kepada seorang calon hamba Tuhan. Saudara-saudara, ini dunia adalah dunia yang di belakangnya ada kosmik dramanya. Dunia ini adalah dunia yang kelihatan baik-baik, secara catatan tidak ada bukti orang itu korupsi. Tidak ada pungli, tidak ada, semua beres. Karena apa? Tidak jujur melawan yang jujur, tidak benar melawan yang benar, lalu yang tidak suci melawan yang suci. Itu kosmik drama itu jelas sekali. Tetapi pakai nama apa? Pakai nama keadilan, pakai nama pegawai negeri, pakai nama saya membantu kamu, mestinya 2 juta.
Sudah bantu loh, saudara. Nah inilah dunia. Kecuali kita tidak hidup di dalam dunia. Kalau kita hidup di dalam dunia, kita harus berani melihat fakta. Tetapi di belakang itu kita tidak boleh lepas hubungan kita dengan Tuhan Allah. Nah saudara-saudara, orang-orang yang mengalami dan tidak diketahui oleh orang lain, mereka mempunyai kepedihan, mempunyai air mata, pengeluhan dan doa yang berlainan dengan yang lain, yang tidak ketahui oleh orang duduk di sebelahnya. Tetapi saudara-saudara sekalian, Paulus berkata, jangan memberikan tempat kepada iblis. Istilah setan berarti penantang. Istilah diabolos berarti pengfitnah. Dan ini adalah tindakan daripada kosmik drama, di mana yang jahat menantang yang baik, yang tidak adil menantang yang adil, dan yang tidak suci menantang yang suci. Bukan saja demikian, perubahan menjadi yang tidak baik memfitnah yang baik. Sekarang kalau ada seorang mengatakan satu kalimat, lalu orang marah, mereka sudah mempunyai hak sepenuhnya membakar gereja. Tapi yang membakar gereja tidak pernah diusut, tidak pernah dicari, dan tidak pernah dimasukkan ke pengadilan. Tanya kenapa you bakar gereja? Jadi dengan begini kita melihat membakar rumah ibadah orang lain itu seperti hak asasi manusia. Tapi orang mengungkapkan satu kalimat menilai agama, itu tidak ada hak pada yang lain. Inilah keadaan yang kita lihat sekarang. Nah saudara-saudara, apakah manusia evolusi dan betul-betul sungguh-sungguh makin lama makin maju, makin lama makin adil, makin lama makin baik? Tidak, saudara-saudara. Dunia ini akan terus bermain seperti ini sampai Kristus datang kembali untuk menghancurkan seluruh umat manusia. Dan orang pilihan akan dikembalikan kepada tempat Bapa. Saudara-saudara, tidak gampang menjadi anak Tuhan. Paulus berkata, waktu marah 3 hal, jangan berdosa. Waktu marah, jangan simpen dendam sampai matahari terbenam. Waktu marah, jangan diberikan kesempatan kepada iblis. Nah saudara-saudara, saya heran itu satu pabrik mobil di Italia yang semuanya handmade, yang termahal. Justru yang paling mahal dia pakai nama diabolos, nama iblis. Jadi mobil iblis. Maksudnya kalau larinya cepatnya kayak setan mungkin ya. Yang menguji di dalam juga setan. Jadi kayak setan itu diabolos. Nah saudara-saudara, saudara perhatikan, jangan dipakai oleh setan dan jangan memberikan tempat oleh setan. Pagi ini saya memikir akan ayat itu terus. Dari selama 1 minggu ini saya berusaha untuk memberikan pengertian yang paling baik kepada saudara tentang ayat ini. Akhirnya saya mengetahui waktu tidak mungkin untuk saya memberikan pemaparan apa yang saya mau berikan kepada saudara. Tapi saudara-saudara, jangan memberi tempat kepada setan, atau istilah terjemahan bahasa itu memberi puliu mau tipu di dalam bahasa Indonesia. Jangan memberi kesempatan kepada setan. Ini berarti apa? Ini berarti setan adalah terus menerus menanti dan mencari kesempatan. Nah saudara-saudara, saya kira ya setan kita harus kagum. Semangat kerjanya luar biasa ya. Ada orang dari pagi sampai malam di kantor. Saudara-saudara, setan dari pagi sampai malam, malam sampai pagi terus di kantor. Dia terus menerus, tidak pernah kendor, tidak pernah sedikit longgar di dalam kegiatan dan semangat perjuangan untuk kejahatan itu. Saudara-saudara, sehingga sedikit kesempatan ada, langsung dia masuk. Di mana ada, dia masuk. Saudara-saudara, kita kalau melihat di dalam fisika itu jenis berat dari setiap elemen itu lain. Misalnya air itu 1, berarti 1 liter air sama dengan 1 kilogram berat. Nah ini namanya jenis berat. Kalau besi 7,9. Jadi 1 liter 10 kali 10 kali 10 cm wadah. Taruh besi di dalam. Itu 7,9 kilo. Kalau itu tembaga 8,7 kilo. Kalau emas 16,9 kilo. Jadi itu seluruh 10 cm kali 10 cm kali 10 cm wadah itu. Kalau isinya emas, itu hampir 17 kali beratnya daripada air yang sama besarnya. Itu sebab kalau Rolex palsu sama Rolex yang asli sama-sama warna kuning, waktu dipegang beratnya beda kira-kira 70%. Saudara-saudara, karena yang satu pakai besi, yang satu pakai emas, beratnya lain. Jadi orang yang ngerti, oh sama-sama. Yang ngerti pegang langsung tahu itu apa.
Nah saudara-saudara sekalian, tidak bisa ditipu. Tuhan begitu rumit menciptakan segala sesuatu dengan dalil-dalil yang tidak boleh sembarangan dipalsukan oleh manusia. Jadi Tuhan itu bijaksana. Demikian kalau engkau dengar khotbah seseorang, mengerti teologi seseorang, engkau yang tidak terlatih, puji Tuhan, semua bagus, semangat luar biasa, saya tidak ngantuk sudah. Saudara-saudara, orang yang raja ngantuk dengar khotbah sudah tidak ngantuk, dia sudah puji Tuhan luar biasa, pendetanya hebat. Apalagi pakai speaker yang 30.000 watt, mana bisa ngantuk? Kalau ngantuk berarti lu mati, saudara-saudara. Wah, itu mewakili kuasa Roh Kudus. Saya kira itu sedikit memberikan kesempatan kepada setan untuk mengganggu pengertian kesadaran manusia untuk membeda yang mana yang benar yang tidak benar. Saudara-saudara, kita teruskan. Nah, dengan demikian maka jenis berarti berbeda semua. Itu sebab ada dalil-dalilnya untuk kita menentukan apa yang benar dan apa yang palsu dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, pada waktu Paulus mengatakan janganlah memberikan kesempatan kepada iblis, berarti iblis itu akan memalsukan segala sesuatu secara tidak sadar, secara engkau tidak mengerti. Dia sudah memasang kuda-kuda, sudah mempunyai rencana total, dan dia begitu rajin dan begitu tidak kendor semangatnya. Saudara-saudara sekalian, saya tadi mengatakan kita harus kagum kepada semangat daripada setan. Saya sendiri merasa setan ada dua hal yang kita mesti belajar. Mau belajar dari setan? Loh, kok ada kini hanya pendeta kok suruh orang belajar setan? Saya kira dua hal yang boleh kita belajar dari setan. Pertama, setan tidak mengavertensikan diri terlalu hebat. Jadi selalu kerja diam-diam, akhirnya bisa mencapai tujuan dia untuk menentang Tuhan dan memfitnah kebenaran. Itu sudah sampai. Sehingga dia boleh mengatakan kepada engkau, tidak ada setan kok. Berarti dia mengkorbankan reputasi diri asal bisa mencapai fungsi. Hal ini saya mau belajar dari setan. Sekarang kekristenan sudah terlalu banyak propaganda apretensi sehingga akibatnya adalah orang melihat hebat-hebatnya orang Kristen lebih daripada Tuhan yang diperkenalkan, yang ditonjolkan. Sehingga kita melihat cara-cara apretensi manusia sudah masuk ke kekristenan, dan orang-orang yang terkenal memperkenalkan diri lebih daripada Tuhan yang mengutus memanggil dia demi memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, di dalam hal ini saya kira orang-orang seperti itu mesti belajar dari setan. Setan pada waktu orang lagi percaya dunia roh, dia bikin kacau, dan di dalam keadaan roh-roh yang jahat muncul di sana, bikin orang itu terganggu sama sekali. Tadi pada waktu orang tidak percaya lagi ada roh, tidak percaya ada supernatural, tidak percaya ada dimensi rohani, saudara-saudara, saat itu setan mulai masuk ke dalam dunia filsafat mengatakan ateisme yang benar. Memang tidak ada Allah, karena tidak ada Allah, tidak ada setan, semua tidak ada. Akhirnya engkau tidak percaya ada setan, engkau sekaligus tidak percaya ada Allah. Capai juga dia punya tujuan. Sehingga penipuan itu begitu hebat. Dia berani mengkorbankan diri asal bisa menjadikan engkau tidak percaya ada Allah. Dia menyingkir diri, dia menyembunyikan diri. Ini pengorbanan luar biasa. Apakah engkau tidak rasa perlu belajar semangat seperti itu? Dua. Hal kedua yang kita boleh belajar dari setan, yaitu dia tahu besoknya dia masuk neraka. Dia tahu dia tidak ada pahala. Masih ngotot kerja terus setia sampai mati, tapi tidak ada pahalanya. Nah, saudara-saudara, sekarang kalau banyak orang Kristen melayani itu, lihat dulu yang mana lebih baik, yang mana lebih berpahala, mana lebih banyak. Tetapi setan tidak ada pahala pun setia sampai mati pelayanan. Hal ini boleh menjadi guru kita masing-masing. Dua hal. Pertama, pelayanan dengan rela menyembunyikan diri. 1, 2, 3. Kedua, setia sampai mati tidak dibayar. Ini dua aja sudah hebat sekali, saudara-saudara sekalian. Dan setan mengetahui bahwa Tuhan akan mencampakkan dia ke dalam neraka. Tuhan mengetahui bahwa dia adalah akan dihukum, tapi dia tetap kerja. Nah, karena akibatnya adalah masuk ke dalam neraka, terus dia diam. Dia tetap bekerja terus-menerus. Dia mau melakukan kedua hal yang diwakili oleh namanya. Setan, penantang kehendak Allah. Dia bolos, pengfitnah kebenaran. Dan juga pekerjaan iblis di Alkitab kita melihat 3 hal yang besar. Pertama, dia adalah yang melawan segala rencana kekekalan Allah.
Setan mempunyai pekerjaan pertama terhadap Tuhan. Dia yang melawan rencana kehendak Allah di muka kekekalan. Ini pekerjaan pertama. Kedua, dia yang mencobai umat manusia supaya membawa mereka masuk ke dalam dosa. The second work of Satan is to tempt men to fall them into sin. Dan ketiga, pekerjaan setan yang ketiga adalah dia adalah pengadu orang suci dan gereja yang sudah ditebus oleh Tuhan di hadapan Tuhan Allah. Coba lihat, orang Kristen tidak beres. Tuhan, itulah anakmu yang tidak beres. Anakmu masih ada kelemahan. Dan menusuk-nusuk kita karena kelemahan-kelemahan yang kita pernah berbuat. Ini pekerjaan tiga yang besar daripada setan. Menentang Tuhan, mencobai umat Kristen, dan mengadu daripada orang-orang suci. Ikut saya. 1, 2, 3. Menentang kehendak Tuhan. Mencobai orang Kristen untuk berdosa. Dan ketiga, mengadu orang suci. Baik di dalam hati nurani mereka maupun di hadapan takhta Tuhan. Nah saudara-saudara. Nah kalau kita mengetahui cara setan bekerja, sifat pekerjaannya, dan tujuan pekerjaannya, baru kita bisa mengerti ayat ini yang dikatakan oleh Tuhan. Jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Jangan memberikan kelonggaran kepada diabolos. Jangan memberikan peluang kepada sang penantang kehendak Allah. Nah saudara-saudara, kalau engkau mengerti segala siasat, segala rencana, strategi, tujuan dari pengacauan dan pelayanan daripada setan, sudah jelas itu. Sudah menjadi satu konsep kosmik drama yang teliti dan jujur. Lalu tidak mengatur segala tingkah laku. Engkau dengan sendiri mempunyai kepekaan kepada side effect. Saudara-saudara, saya berkali-kali bukan bergurau mengatakan abad ke-21 perlu satu ilmu baru yang disebut side effectology. Saudara-saudara, logi yang menyelidiki di belakang gerakan-gerakan selalu timbul potensi samping efek yang samping efek sampingan yang akan timbul. Nah, saudara, selalu terjadi efek sampingan. Ya, efek sampingan itu selalu melampaui dan menudungi dan menghanyutkan efek asli. Nah, saudara, side effect overshadows original effect. Nah, ini selalu terjadi kalau kita menyelidiki sejarah dan gerakan-gerakan sejarah. Boleh dikatakan semua orang yang mengadakan satu gerakan yang baik, motivasi murni selalu sangat jelas. Permulaan hatinya baik, motivasinya baik. Tetapi pada satu saat setelah dia sadar bahwa dia ditunggangi, dia mengatakan, saya tadinya bukan begini. Maksud saya adalah supaya gini-gini loh. Kok jadi begini? Nah, ini yang praktis ya. Saudara-saudara suka dengar khotbah praktis dan sekarang ingat apakah pernah dengar kalimat ini? Tadi bukan gini kok sekarang jadi begini. Pernah dengar kalimat ini? Jawab, pernah nggak? Itu bukan maksud saya. Tadi saya maksud saya gini loh. Kok jadi gini sih? Itu lo sama C apa? Di antara lo sama C itu apa yang terjadi prosesnya? Tadinya begitu lo tak ngerti. Saya maunya gini. Kok jadinya begini sih? Sudah lain. Arti apa? Original effect sama side effect itu sudah berubah, dan side effect take over and overshadow the original effect. Dan sudah itu bahaya sekali. Bahaya. Itu yang saya sebut sebagai the study of side effect. Itu namanya side effectology. Satu ilmu khusus menyelidiki efek sampingan. Saya ambil satu contoh. Gerakan Watchman Nee di Tiongkok merupakan gerakan yang murni sekali mau gereja bersatu. Karena tidak mau ada golongan. Golongan memecahkan tubuh gereja. Apa? Ada gereja Lutheran, ada gereja Katolik, ada gereja Calvinisme, ada gereja Brethren, ada gereja apa ini? Anglican. Ini tubuh Kristus mestinya satu. Ekumeni mestinya satu tubuh. Jadi tidak ada golongan-golongan. Semua adalah orang Kristen. Nggak usah ada bedanya Anglican, Baptis, dan sebagainya. Motivasi permulaan itu adalah persatuan tubuh Kristus. Itu motivasi yang baik sekali. Tapi saudara-saudara, motivasi itu apakah berdasarkan pengertian
bahwa setelah manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan memperbolehkan ada wadah berbeda asal memelihara iman kesatuan secara rohania dalam dimensi yang ditetapkan oleh Tuhan. Saya kira di situ kelemahan yang tidak diperhatikan. Akhirnya Watchman ini mau gereja bersatu. Setelah 50 tahun terbukti, yang dia pimpin itu yang paling sulit bersatu dengan semua. Itu namanya side effectology. Nah, saudara-saudara, maka saya menilai seluruh gerakan itu akhirnya mempunyai satu keangkuhan yang luar biasa, mengakibatkan semua itu yang sudah bergolongan, berdenominasi, beristilah baptisan itu, semua itu bukan gereja. Maka Witness Lee pernah memakai orang-orangnya di Los Angeles, pawai di tengah jalan dengan spanduk-spanduk besar, God hates Christianity. Allah membenci kekristenan. Karena kekristenan semua itu sudah tinggalkan Tuhan, sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sudah bergolong-golongan, berpecah belah. Allah maunya bersatu. Kalau bersatu di mana? Bersatu di dalam Dia. Itu namanya bersatu. Saudara-saudara, orang bilang, bukankah pasti pentong juga begini? Hanya reform yang benar dan sebagainya. Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, ada kebenaran yang harus diukur dengan ukuran kemutlakan. Tetapi jangan lupa, ada hal-hal di dalam kemutlakan, ada hal-hal tidak di dalam kemutlakan. Misalnya, hal-hal Kristus mati bagi kita, ini mutlak. Selain Kristus tidak ada juru selamat, itu mutlak. Kristus bangkit hari ketiga, ini mutlak. Dia inkarnasi Allah menjadi manusia, ini mutlak. Tidak boleh ditawar. Karena unsur-unsur faktor sejarah di dalam event Kristus inkarnasi, itu adalah hal-hal yang mutlak membentuk fondasi iman Kristen. Sehingga kita beriman kembali kepada Tuhan melalui Kristus. Tidak ada jalan lain. Dan akulah jalan kebenaran dan hidup. Demikian kata Yesus Kristus. Tanpa melewati aku tidak ada seorang pun yang bisa kembali kepada Bapa. Ini mutlak. Nah, saudara-saudara, lalu hal-hal yang tidak mutlak, misalnya waktu perjamuan suci itu harus pakai roti yang ada raginya atau tidak. Waktu minum anggur itu harus minum air anggur yang fresh atau dari botol. Itu tidak mutlak. Perempuan ikut kebaktian harus ada tudungnya kain atau tidak. Itu tidak mutlak. Kalau orang-orang harus ada Roh Kudus, harus ada karunia lidah atau tidak. Itu tidak mutlak. Yang tidak mutlak tidak boleh dimutlakan. Yang mutlak tidak boleh tidak mutlakan. Nah, kalau itu semua sudah beres semua, maka kita mengetahui di dalam hal-hal tertentu kita tidak berkompromi. Di dalam hal-hal yang lain kita bersatu dengan semua gereja. Saudara-saudara, gereja Ketapang terbakar, mereka sendiri tidak mengadakan kebaktian di situ. Saya mengadakan dulu. Sekarang setiap minggu mereka sudah ada kebaktian. Orang mereka sudah berani dan anggotanya tambah. Mengapa gereja Santapan Rohani sini Percik, situ Baptis Teluk, saya pergi memimpin konser di situ? Karena yang tidak mutlak. Di dalam Injil mereka sama dengan kita mutlak. Jadi side effectology selalu timbul untuk menudungi efek aslinya. Side effect menudungi efek aslinya. Akhirnya dengan semangat tidak menyetujui organisasi, akhirnya pakai cara organisasi yang lebih ketat untuk melawan organisasi. Dengan cara teologi yang lebih ketat untuk melawan studi teologi. Dengan cara administrasi yang lebih ketat untuk melawan administrasi. Dengan denominasionalisme yang lebih ketat melawan semua denominasi. Nah, saudara-saudara, ini adalah pelajaran side effect in the movement of history. Nah, Paulus berkata di sini, hati-hati. Karena jikalau kita memberikan kesempatan, maka iblis langsung mengerjakan sesuatu yang mengakibatkan kita merasa rohani luar biasa. Tapi akhirnya sudah lepas daripada standar dan prinsip-prinsip rohani. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam beberapa hal manusia bisa memberikan kesempatan kepada setan. Sekarang saya akan membagi dengan beberapa kategori. Pertama, di dalam pribadi, the personal character. Di dalam karakter setiap pribadi itu, kalau sampai apa, setan masuk. Kalau tidak sampai taraf itu, setan tidak bisa masuk. Itu ada dalilnya. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu abad ke-20 permulaan, seorang bernama Sigmund Freud yang berada dari Austria, di Vienna, dia telah menulis beberapa buku
termasuk salah satu buku yang menjadi otoritatif di aliran daripada psychoanalysis, itu namanya The Analysis of Dream, yaitu analisa mimpi. Dan saya pada waktu membaca buku itu, saya melihat dia menganggap banyak mimpi-mimpi di dalam Alkitab itu adalah semacam gejala penyakit jiwa, sehingga dia tidak merasa itu wahyu Tuhan. Dia menganggap seluruh kitab suci itu adalah buku catatan orang-orang yang sebagian sudah sakit jiwa, dan sebagian sudah perlu dimengerti orang kuno yang pernah mengatakan mimpi-mimpi mereka. Sebenarnya mereka terjadi gejala-gejala penyakit jiwa yang macam bagaimana. Ini dari Sigmund Freud. Nah saudara-saudara, sebenarnya pada tahun 70-an cucu sendiri dari Sigmund Freud menulis makalah-makalah untuk melawan kakek mereka sendiri. Dari murid dia, 2 orang yang akhirnya berlawanan dengan dia. Seorang adalah Carl Jung, yang satu lagi adalah Alfred Adler. Saudara-saudara, Alfred Adler dan Carl Jung membuktikan yang diserang oleh Sigmund Freud, khususnya mengenai agama, sebenarnya bukan pengacau daripada jiwa manusia, tapi penenang daripada jiwa manusia. Dan dengan statistik daripada orang-orang murid yang melawan ke dia, kita melihat banyak kelemahan daripada Sigmund Freud atau Freudianisme yang telah mengacaukan dunia. Saudara-saudara, orang-orang yang mutlak tidak percaya adanya setan, dengan kalimat ini baik-baik, dengan otomatis menjerat diri kepada harus menjelaskan gejala abnormal di dalam, hanya terkurung di dalam bidang psikologi saja. Saudara-saudara, itu sebab kalau modern psychology, psikologi modern berdasarkan tidak percaya ada Tuhan, lalu mereka menangani orang yang abnormal secara psikologi, mereka hanya bisa memakai kekuatan manusia yang sudah berdosa untuk mengobati orang yang sudah berdosa. Orang yang berdosa dengan kekuatan orang berdosa hanya ditambah dengan pelajaran psikologi untuk menangani orang yang berdosa, karena dianggap mereka lebih rusak dalam psikologinya. Itu terbatas menyembuhkan terbatas. Seperti orang di dalam penjara menghibur sebelahnya yang juga di dalam penjara. Aku akan menolong engkau, aku akan melepaskan engkau. Bagi saya tidak mungkin. Maka saya melihat pada waktu psikologi sudah menyimpang daripada percaya kepada Tuhan, mereka bermotivasi baik mengcounseling orang lain, mereka harus menyempitkan diri di dalam tidak percaya ada cosmic drama, tidak percaya ada penunggangan dari luar, dan percaya mutlak kepada kemungkinan manusia dengan daya pikiran studi psikologi manusia bisa menyelesaikan semua persoalan di dalam jiwa manusia. Saudara-saudara, seperti seorang dokter setelah memeriksa darah, ronsen, dan mengetahui detak dan jantung dan seluruh yang diselidiki oleh seorang tubuh kuat, dia tidak bisa menjawab, kenapakah orang ini tubuhnya begitu sehat tapi tindak tanduknya tidak karuan-karuan. Sakit apa dokter? Dokter bilang tidak sakit. Loh, kenapa gini? Tidak sakit di tubuhnya, sakit di dimensi lainnya. Nah saudara-saudara, demikian juga saya berkata kepada saudara, psikolog-psikolog yang selalu berusaha menangani kesulitan orang, tapi akhirnya sendiri gila. Kalau tanya saya bilang dah sakit. Sakitnya adalah di dalam kosmik dramanya. Sakitnya adalah diberi tempat kepada setan. Saudara tahu tidak, kalau orang ada kesulitan cari psikologi, psikolog kalau kesulitan cari siapa? Christian psychologist. Kalau sulit cari pendeta. Pendeta yang rusak, sakit, cari psikologi. Nah, saudara-saudara, mestinya siapa cari siapa? Orang sakit perlu dokter. Yang sakit yang mana? Nah, saudara-saudara perhatikan. Di Hong Kong, seorang nyonya psikolog yang terkenal sekali datang kepada saya. Oh, cantik luar biasa. Sudah umur kira-kira 40-an, masih cantik sekali. Dan dia pakai topi model Perancis atau apa saya tidak tahu. Bajunya apanya. Datang Pak Stephen Tong, terus nangis. Silakan duduk. Kenapa belum ngomong nangis? Khotbahmu terlalu baik. Loh, khotbah saya baik kok perlu nangis nih. Ini nangis karena hari saya tidak khotbah tentang hal apa yang membuat orang nangis kok. Dia mengatakan ada satu kalimat terlalu baik. Kalimat apa? Dia mengatakan engkau mengatakan banyak psikolog itu
bisa mengatur orang lain, tidak bisa atur diri. Itu suamiku. Banyak psikolog bisa mengobati orang, tidak bisa mengobati saya. Itu suamiku. Dia kacau balau dan kami itu. Dia selalu menasihati orang begitu. Dia tidak pernah bisa menasihati diri dan kacau balau. Saya bilang kalau begini, engkau mau ditolong? Mau didoakan? Mau. Panggil suamimu. Dua-dua datang. Suaminya datang. Sama dia dua-dua. Datang duduk di depan saya. Tidak berbicara panjang lebar. Akhirnya berdoa. Minta mereka kembali kepada Tuhan. Bukan hanya kembali kepada otak manusia sendiri. Nah saudara-saudara sekalian. Inilah keadaan dunia. Sehingga kita tidak bisa melupakan satu aspek. Di mana ada sesuatu yang mau masuk. Dan pertama. Pribadi-pribadi. Saya bukan mengatakan setiap pribadi. Saya mengatakan kepribadian daripada pribadi manusia. Itu setan mau masuk. Setan kalau mau masuk itu begitu berlainan dengan gejala-gejala sakit jiwa. Maka gejala sakit jiwa sama kerasukan setan. Itu ada pagarnya. Dan pagar itu kalau roboh itu berarti pribadi memberi kesempatan untuk setan masuk pribadinya. Itu adalah satu personal penetration, satu personal occupation, satu personal occupy. Berarti dirasuk. Nah saudara-saudara, waktu kita mendengarkan istilah dirasuk, lalu kita membayang sesuatu yang tak karu-karuan begini. Tapi yang dirasuk mulai daripada pagar itu ada 3 pintu yang dari pribadi yang sudah kurang beres. Saudara-saudara. Pertama, yaitu pikiran yang sangat kabur, campur baur dan tidak beres. Nah saudara-saudara, ini penting sekali. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk satu-satunya di dalam dunia kelihatan yang mempunyai fungsi rasio berpikir secara sehat. Nah saudara-saudara, kalau seseorang pikirannya kacau balau, blur, campur aduk, dan tidak bisa betul-betul menganalisa dengan baik, sehingga dia menganggap bahwa dia bisa mengerti menurut pengertian yang begitu dangkal, maka dia akan ditipu oleh iblis. Dan saudara-saudara, semua orang kalau sudah sampai pikirannya kacau, itu mulai diintip-intip oleh setan, mengambil kesempatan masuk kepada dia. Ini pertama. Kedua, pada waktu emosinya sudah meluap dan tidak dikendalikan oleh fungsi rasionya, ini bahaya meningkat. Nah misalnya, kalau dia waktu rasa dia sudah waktunya mau nikah, dia tidak peduli sama siapa, berarti pikiran mulai kacau. Lalu dia sama pelacur boleh, sama siapa boleh. Asal dia rasa personal interest sudah tercapai, dia senang sama satu orang, lalu mulai meluap, cintanya kalau nada dia saya mau mati dulu, karu-karuan. Emosi sudah meluap, tidak dikendali oleh pikiran, dan pikiran tidak dikendali oleh kebenaran, dan kebenaran yang mengenali dia bukan kebenaran dari firman Tuhan. Itu menjadi satu urutan yang sangat bahaya. Sebenarnya para saudara, waktu saya menjelaskan Roma pasal 8 ayat Roma pasal 12 ayat ketiga, saya sudah memberikan urutan itu kepada saudara yang jauh melampaui semua filsafat Greka di dalam antropologinya. Saudara-saudara sekalian, jadi kita melihat Plato mengatakan otak menguasai emosi, emosi menguasai seks, lalu engkau menjadi orang yang benar. Emosi menguasai kehendak, dan kehendak diwakili oleh seks, engkau benar. Tapi Alkitab tidak begitu dangkal. Alkitab jauh lebih dalam daripada filsafat Greka yang diwakili oleh antropologi daripada Plato. Karena Plato tidak memberi jawaban. Lalu siapa yang menguasai pikiranmu? Engkau bilang, saya pikirannya dikuasai oleh filsafat. Lalu tanya, filsafat berasal dari inisiatif siapa? Dari manusia mencari akan bijaksana. Kalau demikian, engkau sumbernya bijaksana? Bukan, saya cari. Kalau engkau cari, berarti engkau mengaku tidak ada. Oh ya iya, kalau begini saya tidak. Kalau engkau tidak ada, bagaimana engkau bisa menguasai kontrol sendiri? Di sini kita melihat satu lowongan yang besar yang tidak bisa dijawab oleh pikiran dan filsafat manusia. Perlu ada sesuatu inisiatif yang lebih besar dari manusia, adalah per se, bahasa Latin, atau dirinya dari subjektivitas kebenaran yang beroknum, berkemauan, berencana, berkehendak. Bagi iman Kristen itu Tuhan Allah. Di situ
dengan inisiatif menurunkan kebenaran dan ditangkapi oleh manusia untuk menguasai otak, baru orang itu mulai beres. Nah, ini yang tidak ada di modern psychology. Saudara maafkan ya, pagi ini bagian-bagian agak sulit sedikit. Tapi kalau saudara bisa, ada kemungkinan dengar lagi kaset 5 kali, 10 kali, saudara akan mendapatkan pelajaran luar biasa limpahnya di dalam khotbah ini. Mereka yang pertama kali dengar khotbah saya terus ngantuk atau terus tidak mengerti atau terlalu sulit, tahan 2 bulan. Nanti akan engkau sadar berapa banyak waktu yang kau buang pada tahun-tahun yang lampau di dalam mendengarkan khotbah yang tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, saya tidak berarti semua gereja tidak bertanggung jawab. Banyak gereja yang baik, banyak pendeta yang baik, tetapi juga banyak sudah tidak mengindahkan firman Tuhan, tidak mengindahkan jam khotbah. Khotbahnya cuma berapa menit dan sembarangan, hanya menimbulkan emosi saja. Teruskan. Dengan demikian, Gerika dan Platoisme tidak memberikan jawaban seluruhnya tuntas, tapi Alkitab memberikan. Maka Alkitab supra-cultural, supra-philosophical, supra-logical, supra-human thought and rational. Lebih daripada semua kebudayaan dan filsafat di dunia. Firman Tuhan, dirinya kebenaran yang beroknum dan inisiatif memberikan pencerahan dan wahyu melalui nabi dan rasul menuju kepada pengaturan pikiran sehingga otak manusia itu berada di bawah sinar dan pengontrolan dan kebenaran Tuhan. Lalu di situ baru yang disebut pikirannya jelas mengerti segala kategori. Kedua, dari situ menguasai emosi. Kalau kebenaran menguasai emosi, emosimu mau benci atau tidak benci, mau cinta atau tidak mau cinta, mau marah atau tidak mau marah, mau dendam atau tidak boleh dendam. Itu ada prinsip pengaturannya. Melalui cosmic drama kepada personal influence, melalui the guidance of the spirit kepada personal commitment, personal submission. Ini semua kain menjadi satu sehingga engkau menjadi orang Kristen yang emosinya dikendalikan oleh pikiran yang jelas. Pikiran jelas dikontrol oleh firman Tuhan yang diwahyukan. Dan keadaan yang fresh ini dijamin karena pimpinan Roh Kudus setiap saat. Saudara-saudara, itulah sebab waktu kita dengar khotbah sampai sudah masuk ke dalam pengertian semua prinsip yang penting. Kita rasa bersyukur sekali karena ada semacam pengertian kebenaran yang membebaskan kita. Saudara-saudara, puji Tuhan. Puji Tuhan. Lalu dengan pengertian yang takluk ada kebenaran, mengontrol akan emosimu. Lalu kedua ini lalu mengambil peranan di dalam menguasai kehendak. Saya bolehkah lakukan? Saya bolehkah kerjakan? Saya bolehkah lampiaskan nafsuku? Tidak. Emosi yang sejati yang menguasai nafsu. Seksmu benar. Hidup keluargamu benar. Hubungan dengan orang lain benar. Waktu marah engkau tidak akan berdosa. Karena ini semua sudah menjadi satu. Jadi bukan hanya lihat, saya mau apa-apa. Itu orang barbar. Itu orang yang tidak terbelajar. Itulah orangnya yang menjara, membakar gereja dan sebagainya. Meskipun dia beragama, saya tetap anggap dia gagal. Saudara. Tapi orang Kristen tidak demikian. Orang Kristen yang sejati ada. Inisiatif Allah memberikan kebenaran. Kebenaran itu mencerahkan pikiran-pikiran yang jelas, mengendalikan emosi-emosi itu menguasai akan kemauan dan kehendakmu dikontrol dengan baik. Lalu kelakuanmu itu menjadi beres. Nah, saudara-saudara, ini yang dimaui oleh Tuhan. Jangan memberi kesempatan kepada iblis di dalam aspek pertama pribadi. Kalau memberikan kesempatan, setan masuk. Jadi saudara-saudara, sekarang ambil contoh yang paling praktis. Kalau seorang jatuh cinta dan emosinya meluap seperti air mendidih, tidak bisa dikendalikan, pikirnya sudah jalan begitu tidak jelas, sudah kacau. Lalu bagaimana kemauannya? Tak apa-apalah, siapa saja, pokoknya saya mau. Begitu. Saat itu setan mungkin masuk. Jadi pagar di tengah-tengah gila dan kerasukan setan adalah pagar jebolnya 3 ini semua. Pada saat blur in your mind, boiling in your emotion, and passive in your will, itu pagar jebol semua. Di situ manusia bukan sakit gila lagi, dia kadang-kadang kerasukan setan. Dan saya akan hari ini mengakhiri dengan bagaimana membedakan kerasukan setan dan orang yang gila. Saudara-saudara, apakah tandanya? Apakah bedanya sehingga kita boleh mengetahui ini dirasuk setan atau ini hanya sakit jiwa saja?
Nah saudara-saudara, adakah gejala yang sama? Ada. Gejala yang sama di antara sakit jiwa dan orang yang kerasukan setan adalah tidak teratur, tidak mengatur diri, dan tidak gampang diatur. Dan mereka mempunyai emosi yang tidak terkendalikan, dan mereka mempunyai pendengaran yang tidak menggubris, penjelasan yang sangat logis dan sistematis, dan mereka mempunyai gejala tindakan-tindakan yang tidak bisa diduga sebelumnya, unpredictable actions. Ini adalah gejala yang hampir sama. Orang yang gila, yang luar biasa hebatnya, sama orang dirasuk setan ada persamaan. Perbedaannya itu apa? Perbedaannya adalah orang yang gila, sakit jiwa, tidak memberikan tanda terlalu banyak tentang kaitan dengan fenomena supranatural. Tetapi orang yang dirasuk setan mempunyai semacam gejala yang ada ikut campurnya kuasa di luar dia kepada dia. Nah ini bedanya. Nah saudara-saudara, saya sekarang coba memaparkan satu persatu. Pertama, orang yang dirasuk setan sering menunjukkan dia mempunyai kekuatan. Kadang-kadang kekuatan yang begitu dahsyat sehingga membuat orang tidak mengerti dari mana kekuatan itu. Padahal mungkin lama dia tidak makan. Kalau orang tidak makan, orang biasa itu lemes. Tetapi kalau orang dirasuk setan tidak makan pun mempunyai kekuatan luar biasa. Sehingga catatan di Alkitab mengatakan orang yang berada di Dekapolis, orang yang dirasuk setan itu dirantai dengan besi tapi dia bisa membatakan. Itu kekuatan bukan natural sahaja. Itu kekuatan sudah dipengaruhi oleh kekuatan supernatural yang berada di dalam. Ini gejala pertama. The supernatural power intervenes. Ini membuktikan dia bukan hanya sakit jiwa saja. Kedua, saudara-saudara, seorang yang kerasukan setan kadang-kadang menandakan sesuatu kerutinan daripada waktu-waktu yang tertentu, berlawanan dengan suatu waktu sirkulasi alamiah, sehingga pada saat-saat tertentu atau pada senja atau matahari terbit atau malam sunyi atau waktu dengar anjing bunyi dan sebagainya, dia bisa kumat dengan satu sirkulasi yang tidak bisa dimengerti. Nah ini berarti setan mengganggu dia. Nah saudara-saudara, di dalam dunia ini yang saya tahu ada 3 orang yang tidurnya cuma 2-3 jam saban hari. Satu Hitler, kedua Zhou Enlai, ketiga Zhang Lichen. Tapi ada seorang yang heran sekali. Orang ini orang aneh dan orang besar. Kalau tidur 16 jam. Sesudah selesai kerja 16 jam. Lalu tidur lagi 16 jam. Lalu bangun lagi 16 jam. Dari sekitarnya dia kalau mau menjadwalkan dia tidak bisa. Setiap pagi ketuk pintu kasih makan pagi. Tidak bisa. Makan paginya hari ini jam 8. Makan paginya besok sore jam 4. Karena dia sirkulasinya 16 jam. Jadi dia lawan matahari. Matahari 24 jam. Dia 36 jam. Dia 32 jam. Jadi orang sekitarnya mesti ikuti dia. Jadi dia ada kuasa heran sekali. Ada sirkulasi yang lain sekali. Mungkin ada kuasa supernatural setan yang di dalam dia. Saya tidak tahu. Nah saudara, ini gejala kedua. Gejala ketiga atau ciri khas ketiga, yaitu kalau kita di hadapan dia sebut nama Yesus, dia peka luar biasa dan kadang-kadang langsung tolak. Ini sudah bukan sakit jiwa biasa. Itu ada semacam kekuatan supra alamiah setan yang mengganggu dia. Begitu sebut Yesus, dia langsung peka, langsung tolak, tidak mau. Atau dia langsung berontak atau teriak-teriak. Nah saudara-saudara, orang sakit jiwa kadang-kadang ada gejala seperti demikian. Khususnya kalau dia sakit jiwanya adalah karena diganggu oleh orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Tapi saudara-saudara, orang yang kerasukan setan, dia mempunyai kepekaan. Kadang-kadang muncul di dalam gejala yang ketiga ini terhadap nama Yesus. Dan Alkitab mengatakan pada waktu seorang yang dirasuk setan datang kepada Yesus, dia berteriak-teriak, "Anak Daud, apakah hubungan saya dengan engkau?" Dia ketakutan ada suatu gangguan kepada dia.
Nah saudara-saudara, apa artinya rasuk setan? Dirasuk setan berarti secara pasif. Engkau tidak bisa mengendalikan diri. Pribadimu ditunggangi oleh pribadi yang lain. Pada waktu pribadi setan menunggangi dan menjajah atau menempati akan pribadi pertama, maka tidak ada satu inisiatif dari pribadi diri yang bisa diutarakan dengan bebas dan dengan alamiah. Jadi engkau tidak bisa apa-apa. Engkau kadang-kadang menangis, teriak. Kadang-kadang engkau tidak bisa mengatakan sesuatu. Dan setelah selesai, pada waktu orang mengatakan, kenapa kau nangis tadi? Nah, saya tadi tidak nangis. Waktu dia normal kembali sementara, dia sama sekali tidak sadar apa yang terjadi. Atau teriak, atau dia sudah tertidur, atau dia berbaring. Nah, ini bahaya sekali karena pada waktu itu otak dia sudah menjadi blur dan kemauan menjadi pasif dan kesadaran menjadi tidak ada. Itu sebab waktu kita melihat Toronto Blessing, orang geletak lalu tidak sadar sendiri, lalu katakan itu Roh Kudus, kita tolak. Karena di dalam kitab suci tidak pernah Roh Kudus menjajah dan membuat satu orang menjadi pasif dan tidak sadar. Tidak ada. Dan prinsip-prinsip yang ketat ini mengakibatkan kita mempunyai pendirian iman Kristen yang tidak boleh sembarangan diganggu. Dan jangan kira kita menghujat Roh Kudus. Tidak. Kita justru memakai prinsip kitab suci, mentegakkan kebenaran untuk membela apa Roh Kudus yang benar. Saudara-saudara sekalian, ini ketiga. Keempat, kalau ada hamba Tuhan yang betul-betul sejati datang kepada dia, mau doakan dia, kadang-kadang dia tahu ada sesuatu akan tiba. Nah, ini berdasarkan pelintasan waktu. Seperti dia tidak ada pada saat itu, tapi dia bisa melintasi sesuatu. Nah, tidak lama lagi ada pendeta yang mau doakan di sini. Jangan datang, suruh dia pergi. Kalau ada kalimat yang menyangkut pelintasan waktu dengan hal rohani terhadap orang-orang yang sejati, yang berkuasa, itu gejala keempat. Dia ada tempat di dalam dirasuk oleh setan. Nah, saudara-saudara, ini yang keempat. Nah, saudara-saudara, gejala yang kelima, yaitu seorang dirasuk setan, dia selalu mau berusaha untuk melawan Tuhan pada saat-saat tertentu. Sehingga orang sulit mendoakan dia dan sebagainya. Dan dia tidak mau didoakan. Atau dia tidak mau terima sebutan-sebutan khusus mengenai nama Yesus dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, mengapakah sampai terjadi ini? Karena ada kesempatan yang diberi secara tidak sadar oleh pribadi itu sendiri. Nah, saudara-saudara, kita harus hati-hati. Jikalau kita tidak betul-betul mengutamakan, menaklukkan kabar firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita boleh menjadi dua macam orang yang dirasuk setan. Semacam orang yang dirasuk setan, seperti saya katakan tadi, orang yang tidak percaya ada Allah, dan setan juga mengatakan secara menyembunyikan diri tidak ada setan. Akhirnya dia dirasuk setan secara tidak sadar, dan dia mentertawakan orang Kristen seperti dipengaruhi oleh agama yang kuno, seperti orang-orang ekstremis, Freudisme dan sebagainya. Itu semacam kerasukan setan yang tekniknya canggih, saudara-saudara. Kedua, kerasukan setan dari setan yang najis dan tekniknya kuno, saudara-saudara. Sekarang ikut saya dua kalimatnya. Setan yang menakutkan tidak usah ditakuti, saudara-saudara. Setan yang harus kita takuti adalah setan yang tidak menakuti. Nah, ini paradoksnya. Setan yang engkau tidak usah takut. Paling banyak sudah lihat dia sakit masuk rumah sakit 2 bulan. Tapi setan yang mengatakan tidak ada setan, nah, itu yang harus ditakuti, ngerti? Setan yang menjadi pelacur yang kelihatannya cantik terus mengakibatkan kamu tidak mau istrimu, itu harus ditakuti. Jadi orang kerasukan setan dua macam. Ada setan goblok, ada setan canggih, ya. Setan goblok itu seperti tukang copet yang jujur. Taruh di sini papan di kantong. Saya tukang copet, hati-hati sama saya. Itu tukang copet goblok selalu kesulitan income, saudara-saudara. Karena dia mengaku saya tukang copet, semua lari dong. Tukang copet yang hebat itu pakai pakaian lebih bagus dari kamu, sehingga bergaulnya engkau tidak tahu. Tidak lama kemudian karena taktiknya dia begitu hebat, uangmu hilang, engkau tidak sadar. Engkau tetap anggap dia seorang kawan yang baik. Nah, saudara-saudara, jadi kerasukan setan sama seperti itu.
Nah, ini namanya diberi kesempatan kepada setan. Ini pertama. Kesempatan diberi kepada setan secara pribadi, ditunggangi pribadi, itu paling cilaka. Lalu kesempatan diberi kepada setan di dalam hal yang kedua, yaitu mengenai pikiran dan worldview seseorang. Yaitu wawasan, pembentukan pikiran bagaimana kita berkriteria untuk memandang, menilai, mengerti, dan menginterpretasi segala sesuatu. Dan di dalam hal ini, kalau engkau tidak belajar firman Tuhan dengan baik-baik, kalau engkau tidak mengerti prinsip-prinsip Alkitab dengan sangat integritas satu dengan lain, saudara, engkau akan memberikan lolongan besar kepada setan. Saudara-saudara, Paulus berkata kepada Syamas, berkata kepada penatua daripada gereja Efesus, dia berkata kepada mereka di Miletus bahwa tentang kehendak Tuhan tidak ada satu macam yang saya simpan dan tidak katakan kepadamu. Saudara-saudara, berbahagialah mereka yang mengerti firman Tuhan secara segala aspek, dimengerti dengan integritas. Tetapi bahayalah gereja-gereja hanya mencoba-coba beberapa karunia, terus mementingkan beberapa ayat dan tidak berani memberikan tafsiran seluruh kitab suci untuk melengkapi akan orang suci. Saudara-saudara, kalau engkau tidak terbentuk semacam pengertian yang tuntas dan komprehensif, sehingga engkau mempunyai pengertian yang sangat bias, sangat terbatas, dan sangat didistorsikan, akhirnya pembentukan konsep kosmos, pembentukan satu wawasan Weltanschauung yang sudah didistorsikan, itu akan mengakibatkan di dalam beberapa hal engkau kelihatan rohani sekali, dan beberapa hal engkau lebih rusak dari orang bukan Kristen. Bahaya. Itu namanya diberi kesempatan kepada iblis. Mengapa ada orang-orang di dalam aspek tertentu begitu rohani, dalam aspek tertentu lebih rusak, lebih berani berdosa, berbohong daripada orang bukan Kristen? Karena dia tidak mempunyai comprehensive understanding of Weltanschauung, tidak mempunyai sesuatu pandangan dunia, pandangan yang kosmos yang menyeluruh. Itu bahaya sekali. Makanya perlu satu mandat budaya di samping mandat rohani, mandat gereja, mandat Injil. Seperti apa yang dikatakan oleh Abraham Kuyper, di dalam hidupku tidak ada satu inci di dalamnya Tuhan tidak bertakhta. Saudara-saudara, jangan memisahkan hari Minggu dan hari Senin. Hari Minggu rohani, Senin sampai Sabtu bohong, menipu, memfitnah, berbuat segala macam jahatan. Lalu hari Minggu bawa uang sedikit untuk Tuhan. Tuhan, saya menyogok engkau supaya minggu depan saya boleh berbuat segala kejahatan lagi. Jangan marah sama saya karena saya sudah ikut menyumbang. Saudara, bukan demikian. Ketiga, beri setempat kepada setan secara pribadi ditunggangi, secara pikiran Weltanschauung atau pandangan kosmos atau pandangan daripada wawasan itu dicemari. Ketiga, yaitu satu bibit dari emosi yang tidak benar yang berada di dalam interaksi pribadi-pribadi, baik di dalam gereja maupun di masyarakat. Ini adalah hal yang ketiga. Ini bahaya sekali. Kalau engkau sekarang umpama melayani Tuhan dengan baik-baik, dengan personal interest yang menutupi keadilan yang sesungguhnya, akhirnya berantakan setelah melayani berpuluh-puluh tahun, akhirnya hancur semua. Saudara-saudara, misalnya, kalau saya di dalam gereja ini, saya melayani dengan interestnya kepada uang, maka saya hanya menghargai orang yang kaya, dan yang miskin saya sama sekali tidak menghargai, bahkan menghina. Maka pelayanan saya kelihatannya rajin sekali, korbannya bagus sekali. Ada distorsi daripada pemilihan di dalam menanggapi personal interest yang mempengaruhi penyeluruhan daripada pelayanan. Itu besok menghancurkan saya. Saudara-saudara, demikian juga kalau saya mencintai yang elok, menghina yang jelek, akhirnya kelakuan saya akan mencemari pelayanan saya yang baik. Nah, ini adalah memberikan tempat kepada setan. Saudara-saudara sekalian, seorang yang melayani Tuhan, seorang yang mengikuti Tuhan, dia harus betul-betul mikirkan dengan filter yang dari Tuhan. Apa yang harus saya buang? Apa yang harus saya teruskan? Dan Paulus berkata kepada Timotius, hindarkan diri dari segala hal yang rendah. Tuntunlah semua yang anggun, yang sangat boleh dihargai.
Saudara, jangan diikat oleh kebiasaan-kebiasaan ketidakadilan bersandarkan sama personal interest yang membias dan yang mengacaukan pelayanan saudara. Karena itu akan menghancurkan pelayanan engkau. Meskipun berpuluh-puluh tahun melayani, akhirnya hancur. Saudara-saudara, saya melihat sendiri banyak pendeta-pendeta yang pada waktu muda tidak kelihatan. Seperti cinta Tuhan, seperti baik melayani, bakannya baik. Makin Tuhan makin melihat segala ketidakberesan muncul. Karena apa? Karena dari permulaan filternya tidak ketat. Dari permulaan itu tidak betul-betul menyelesaikan hal-hal yang penting. Sehingga memberikan kesempatan kepada iblis untuk merusak pelayanannya. Ini hal yang ketiga. Sehingga akhirnya hal yang tidak boleh dilampiaskan dan menjadi bahaya sekali. Keempat, yaitu memberi kesempatan kepada setan untuk menanam kebencian dengan benih-benih yang tidak beres yang kau rela terima, dan cinta yang tidak boleh kau terima untuk menghancurkan hari depanmu secara pribadi, keluarga, masyarakat, sosial dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, Abraham mau menikah dengan gundik, yaitu sendiri. Dan Sarah memperbolehkan dia. Mengakibatkan dunia Arab beribu-ribu tahun tidak bisa ada perdamaian. Itu hanya karena ketentuan itu. Pada waktu orang Kristen dengar kabar bahwa Yerusalem sudah diambil orang Islam, mereka bukan pakai runding, bukan pakai pengampunan, bukan pakai sesuatu, tapi langsung kirim crusaders, perang salib untuk melawan orang Islam. Mengakibatkan kira-kira 1000 tahun Islam sama Kristen saling membunuh, saling membenci. Saudara-saudara, dengan 300 tahun saling membenci yang tidak habis-habis di Bosnia, mengakibatkan pengaruhnya orang Islam dibunuh oleh Bosnia, orang Kristen dijadikan satu patokan, semua orang Kristen ada membenci Islam, akibatnya melanda api kebencian. Ini semua adalah waktu berkalimat, waktu bertindak, waktu mengambil keputusan, itu telah memberikan tempat kepada setan, memberikan kesempatan kepada setan. Itu sebab saya anjurkan kita hati-hati belajar beberapa hal. Personal interest tidak bisa campur di dalam keadilan menangani pekerjaan Tuhan. Kita hati-hati pada waktu marah. Tidak boleh terlalu cepat keluarkan kalimat yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, yang akhirnya menjadi penanaman kebencian benih dari setan untuk meratakan tubuh Kristus. Saudara-saudara, kita harus hati-hati. Yang ketiga, pada waktu kesempatan belum sampai dan saatnya belum matang, jangan terlalu cepat mengambil keputusan yang akhirnya melempar batu ke depan, bukan ke pinggir. Ibu saya berkata, Stephen, kalau depan ada batu diambil, lemparlah ke pinggir atau ke belakang. Jangan lempar ke depan, nanti kena lagi. Oh, kalimat itu saya terus ingat. Banyak orang ada kesulitan, ya ditunda. Besok kena itu kesulitan lagi, ditunda lagi. Seumur hidup kena batu yang sama. Karena apa? Dia hanya tahu melarikan diri dari kesulitan, bukan mengatasi, bukan memenangi akan kesulitan. Dan setan selalu di dalam keputusan yang terlalu cepat dan tidak pikir matang. Setan selalu dalam kemarahan memberikan kekuatan berani untuk engkau berbicara sesuatu yang lebih daripada seharusnya. Setan selalu memberikan satu distorsi karena personal interest, personal profit. Akhirnya mengakibatkan engkau mengambil keputusan yang salah. Dan sesudah itu seumur hidup berpuluh-puluh tahun menanggung kesusahan-kesusahan hanya karena keputusan salah yang diri anggap hebat, pinter, pasti benar. Tidak mungkin salah. Saudara-saudara, jangan menjadi orang bodoh. Jikalau hari depan kita masih 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, apalagi pemuda-pemudi yang masih ada berpuluh-puluh tahun, ingat kalimat Tuhan. Jangan memberi kesempatan kepada setan. Mari kita tunduk kepala. Bapa, terima kasih. Kita berdiri. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Kita berdoa khusus
untuk diri kita masing-masing. Kiranya Tuhan pelihara kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya Engkau memimpin dan memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga kami boleh hidup sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan hidup untuk tidak diberikan kesempatan kepada setan untuk mengganggu. Baik pribadi kami maupun pergaulan kami atau di dalam pelayanan kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk segala sesuatu yang sangat sulit kita tangani karena yang menantang kehendak Tuhan dan yang memfitnah kebenaran. Setan sedang bekerja di mana-mana di akhir zaman dan juga di dalam diri kita sendiri. Kita orang Kristen boleh mempunyai pengertian firman yang jelas di dalam satu drama kosmos. Kami boleh memihak Tuhan, memihak kebenaran. Mari kita berdoa bersama-sama, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau telah menunjukkan kepada kami akan segala jalan yang benar dan Engkau menunjukkan kepada kami akan segala bijaksana surgawi dan kebenaran yang diwahyukan. Beri kekuatan kepada kami untuk tidak sembarangan menangani segala sesuatu. Pimpinlah kami dan pertumbuhkanlah iman kami, kuatkan kami, beri bijaksana kepada kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.